Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Dalam hal ini kita akan melanjutkannya dalam menulis teks eksplanasi bersama saya Ibu Trisha Widyastuti, Guru Men 2 Mojokerto. Kompetensi dasarnya adalah memproduksi teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, sebelum ke materi menulis teks eksplanasi, terlebih dulu kemarin sudah saya jelaskan tentang apa itu teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang memaparkan penjelasan informasi tentang fenomena-fenomena. Teks eksplanasi ini menjelaskan sebab akibat atau proses dari suatu fenomena. Untuk membuat teks eksplanasi cukup mudah. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, tentukan topik teks eksplanasi yang akan dibuat. Teks eksplanasi mencakup berbagai fenomena atau peristiwa mulai dari fenomena sosial, budaya, hingga fenomena alam. Yang kedua, buat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi. Ingat, struktur teks eksplanasi terdiri dari yang pertama penjelasan umum atau identifikasi fenomena. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau proses atau sebab akibat terjadinya fenomena tersebut. Yang ketiga, yang terakhir adalah ulasan atau interpretasi. Yang ketiga, langkah ketiga adalah pengumpulan data. Dalam hal ini, kalian bisa melakukan dengan berbagai cara. Misalnya mencari referensi di internet atau di buku-buku. Yang kedua, kalian melakukan observasi. Yang ketiga, kalian bisa melakukan wawancara kepada orang yang ahli. Yang keempat, langkah keempat dari menulis teks eksplanasi adalah mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bakunya. Ingat ya, struktur bakunya adalah yang pertama identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Dalam tahap ini kita harus menjadikan topik-topik itu menjadi kalimat yang jelas. Sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan. Langkah kelima menulis teks eksplanasi adalah menyunting teks eksplanasi. Tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada dalam teks itu. Misalnya berkenaan dengan isi teksnya, struktur teksnya lengkap atau tidak, kaidah kebahasan dari teks eksplanasi yang saya sudah jelaskan beberapa minggu kemarin. Dan yang ketiga, ejaan atau tanda bacanya yang kurang tepat. Nah, hal-hal tersebut perlu disunting, perlu diedit, perlu diperbaiki. Saya berikan contoh dari menulis teks eksplanasi dari kemiskinan. Yang pertama, kita buat pernyataan umum sebagai pembukanya. Ya, bisa mengenai definisi dari kemiskinan atau pengertian. Kita contohkan di sini, kemiskinan merupakan tingkat penghasilan yang ada dalam masyarakat perekonomian rendah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok, tempat tinggal, makan, pendidikan, dan lainnya. Biasanya masyarakat miskin tinggal di kolong jembatan, gubuk, serta bantaran kali.
Tidak jarang banyak masyarakat miskin yang membangun rumahnya sendiri pada tanah negara. Kemiskinan telah terjadi pada seluruh dunia, serta sebagian besar negara berkembang mempunyai masalah kemiskinan yang sama. Ini contoh pernyataan umum dari kemiskinan. Yang kedua, deretan penjelas. Menjelaskan ini bisa berupa sebab-sebab terjadinya kemiskinan atau akibatnya, ya. Atau mungkin kalau yang lain bisa menjadi proses terjadinya. Contoh di sini, kemiskinan yang terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya keterbatasan kelangkaan pemenuhan kebutuhan setiap hari serta pendidikan, perbudakan, bangkrut, musibah, bahkan struktur sosial juga menjadi penyebabnya. Adanya struktur sosial serta perilaku lebih mendominasi dalam faktor masalah kemiskinan. Perilaku gengsi, konsumtif, serta pengeluaran yang tidak sama dengan pemasukan adalah salah satu di antaranya. Di sini menyebutkan banyak faktor. Yang kedua, faktor dalam struktur sosial berhubungan dengan masalah turun-temurun. Misalnya masalah pendidikan yang dikenyam oleh masyarakat miskin, maka muncul gengsi, yakni masyarakat lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Sejatinya terdapat banyak usaha yang dapat dilakukan baik pemerintah juga masyarakat dalam mengatasi kemiskinan. Penutup atau interpretasi ulasan tentang kemiskinan. Ini berasal dari pendapat pribadi penulis. Kemiskinan seharusnya tidak ada di Indonesia jika berbagai pihak bisa menerima serta bersyukur dengan apapun yang dimiliki, maka sikap inilah yang seharusnya dihilangkan serta kerjasama dari pemerintah juga masyarakat harus tetap terjalin supaya kemiskinan bisa berkurang dan kesetaraan mulai merata di Indonesia. Tugas kalian dalam menulis teks eksplanasi ini adalah yang pertama, tentukan topiknya. Cari fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, apalagi fenomena yang lagi aktual sekarang adalah fenomena tentang dampaknya dari adanya corona. Kalian tentukan topiknya, buat kerangka tulisannya. Ada pernyataan umum, deret penjelas, dan interpretasi. Cari data-datanya, bisa kalian cari di internet, wawancara, atau cari referensi di buku atau surat kabar yang lain. Yang ketiga, kembangkan kerangka tulisan menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang keempat, syuting tulisan kalian. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.